Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menangkap 2 orang tersangka kasus perdagangan manusia di Myanmar. Kedua tersangka, Anita dan Andri, ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Selasa malam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia. Polisi masih mengembangkan penyidikan dengan memeriksa 2 apartemen yang dijadikan lokasi penampungan WNI serta perusahaan yang diduga terlibat pengiriman WNI ke Myanmar. Selain kedua tersangka yang sudah ditangkap, tak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Setelah dilaksanakan penyidikan, kemudian kita bisa menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara Anita dan Saudara Andri. Kedua tersangka sudah berhasil kita amankan dan saat ini sedang proses pengembangan. Kemungkinan ada tersangka lain gitu dari pengembangan ini? Kita lihat nanti hasil pengembangan karena kita juga melihat apakah nanti kita ada perusahaan yang turut memberangkatkan atau lain sebagainya. Dan nanti kita lihat setelah selesai pemeriksaan 2 orang tersangka ini. Empat keluarga WNI korban perdagangan manusia di Myanmar meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga meminta perlindungan karena khawatir akan ada ancaman dari pelaku yang terlibat perdagangan orang setelah proses hukum bergulir. Yanti, keluarga salah seorang korban yang meminta perlindungan ke LPSK berharap sang adik bisa segera kembali ke tanah air. Yanti cerita, sang adik dijanjikan bekerja sebagai operator marketing di Myanmar, tetapi nyatanya justru dipekerjakan sebagai scammer atau pelaku kejahatan penipuan online. Jika menolak, akan dikenai denda ratusan juta rupiah. Awalnya operator marketing, terus tiba-tiba sampai sana disuruh kerja jadi scammer. Mereka menolak untuk bekerja, jadi mereka disuruh membayar denda. Dendanya itu sekitar 200 juta ke perusahaan. Satu anak. Mereka mengalami kekerasan fisik juga, ada yang disetrum, ada yang dicambuk, terus ada hukuman lari. Kita maunya sih anak-anak semua pulang dulu, diamankan dulu ya. 12 dari 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar terkonfirmasi berasal dari Jawa Barat. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, perdagangan manusia juga menyasar mereka yang cukup berpendidikan. Mereka mudah tergiur iming-iming gaji besar dan kemudian fasilitas, padahal diseret ke jaringan penipuan online. Kalau dulu yang ditipu itu adalah orang dari desa atau yang pendidikannya mohon maaf relatif rendah untuk dijual di sana. Ini adalah anak-anak muda yang mempunyai kemampuan, mempunyai minimal S1, mempunyai kemampuan IT yang luar biasa juga. Karena di sana itu mereka dipekerjakan sebagai scammer. Ada iklan, mereka melamar terus didatangin calo dengan berbagai kemudahan, janji yang muluk-muluk, langsung berangkat. Dan biasanya berangkatnya itu menggunakan visa gitu ya, bukan sebagai pekerja gitu ya. Saat ini 20 WNI korban perdagangan manusia di Myanmar telah dievakuasi ke KBRI Bangkok, Thailand dan menunggu proses administrasi sebelum kembali ke tanah air. Selain dijerumuskan bekerja di bisnis ilegal di wilayah konflik Myanmar, mereka juga mendapatkan berbagai siksaan dan dikenai denda jika menolak tugas yang diberikan. Tim Liputan, Kompas TV.